symphonies. Ya, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Wayan Yuliana dari Universitas Katolik Mucysaritas Fakultas Ilmu Kesehatan dari Palembang. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang parasitologi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, kita mengetahui dulu apa sih itu parasitologi. Nah, jadi parasit ini organisme yang hidupnya menumpang atau mengambil makanan dan kebutuhan lainnya dari makhluk hidup lain. Jadi organisme yang ditumpangi atau mendukung parasit tersebut adalah host atau inang. Jadi kalau misalnya parasit itu ada di tubuh kita, nah kita ini adalah sebagai inangnya atau hostnya. Dan jadi parasitisme ini adalah hubungan timbal balik antara suatu organisme dengan organisme lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Jadi di mana salah satu organisme ini dirugikan oleh organisme lainnya. Sedangkan parasitologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang semua organisme parasit yang ada pada manusia. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi parasitologi. Nah, jadi parasit yang penting dalam kedokteran berada di bawah kingdom Protista dan Animalia. Jadi parasitologi medis umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa parasitologi. Yang pertama, protozoa. Jadi protozoa ini merupakan organisme dari sel tunggal yang secara morfologi dan fungsional dapat melakukan semua fungsi kehidupannya. Di selanjutnya kita akan membahas flagellata. Nah, jadi flagellata ini biasanya disebut dengan Giardia lomblia. Jadi dia ini adalah protozoa yang berflagellata, mendiami di usus kecil kita atau usus halus. Jadi protozoa ini biasanya menyebabkan manusia itu diare, karena protozoa ini terletak pada usus kecil kita atau usus halus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang amuba. Amuba ini termasuk dalam sejenis dalam Rhizopoda. Lalu dia ini terletak di ulkus rongga usus, kemudian menyerang lagi mukosa usus yang sehat atau dikeluarkan bersama tinja. Lalu amuba ini atau Rhizopoda yang sejenis dengan Rhizopoda ini terletak pada rongga usus besar. Nah, selanjutnya, gejala yang sering muncul pada amuba ini biasanya buang air besar, berisi darah atau lendir, sakit perut, dan hilangnya selera makan, turun berat badan, demam atau rasa dingin. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang hemoflagellata. Jadi parasit ini hidup di dalam darah. Jadi di darah kita ini sebenarnya ada parasit, yaitu hemoflagellata. Dan hemoflagellata ini bisa hidup di manusia ataupun bisa hidup juga di hewan. Biasanya serangga hewan itu. Lalu memiliki struktur tubuh yang rumit dengan morfologi yang umum, seperti yang pertama memiliki 2 stadium, dan yang kedua memiliki inti berbentuk bulat atau lonjong, dan yang ketiga kinetoplas, dan yang keempat flagel atau berbentuk itu seperti cambuk yang berfungsi untuk bergerak. Yang kelima undulanting membrane. Lalu kita akan bahas tentang kardiogenesis. Jadi kardiogenesis ini merupakan perubahan sel normal menjadi sel kanker. Jadi proses di mana sel normal ini berubah menjadi ganas atau sel kanker disebut kardiogenesis. 4 tahap yang telah diidentifikasi dalam proses ini. Yang pertama, inisiasi muncul ketika sebuah karsigenesis ini merusak DNA. Jadi yang kedua, promosi terjadi dengan tambahan kerusakan pada sel, menyebabkan kerusakan pada genetik yang lebih jauh atau lebih dibilang lebih parah. Jadi yang ketiga, pada satu titik tertentu kerusakan genetik ini akan menyebabkan perubahan keganasan. Jadi
dia akan berubah menjadi ganas gitu ya. Pada tahap perkembangan, sel telah menjadi sangat ganas, baik dalam penampakan maupun sifat, dan berkembang menjadi kanker yang bersifat invasif dengan metastatis ke bagian tubuh lainnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang retrovirus. Retrovirus ini bisa disebut dengan virus HIV yang merupakan standar RNA. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang gen-gen supresor tumor. Gen-gen supresor tumor ini disebut juga sebagai P53 yang terletak pada kromosom 17 yang tampaknya berperan penting dalam berbagai jenis kanker. Jadi salah satu bentuk mutasi gen ini akan mengaktifasikan perkembangan kanker, sehingga screening gen ini dapat digunakan sebagai alat diagnostik dan juga merupakan kandidat potensial terapi gen. Lalu kita akan membahas tentang virus-virus tumor DNA. Virus ini yang menimbulkan tumor mengandung gen yang dapat menyebabkan sel yang terinfeksi pada tubuh kita secara abnormal. Gen virus ini serupa dengan gen sel yang mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang papovavirus. Jadi papovavirus ini termasuk dalam famili Papovaviridae. Ini mempunyai kapsid yang tidak berselubung, berukuran kecil dengan garis tengah antara 40 dan 60, tahan panas dan resisten terhadap eter. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang onkogen seluler. Onkogen seluler ini adalah gen seluler yang telah termutasi atau terekspektasi secara salah dan mengkode protein pada jalur-jalur transduksi ginjal. Nah, itu dia tadi pembahasan dari saya mengenai parasitologi dan berbagai virus pada kanker. Teman-teman semua, itulah dia penjelasan tentang materi parasitologi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.